Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan apa? Iya, di kegiatan Rabu Cerita. Untuk hari ini kita akan mendengarkan 2 cerita baru dari teman-teman kita. Kita panggilkan langsung ya. Kita panggilkan dulu, siapa yang pertama? Iya, silahkan. Untuk Aisyah maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu ya. Hari ini Aisyah membacakan cerita apa, Nak? Pangeran Daris dan Ikan Listrik. Siap? Siap. Tolong didengar bagus-bagus ya, baik-baik ya, supaya tahu nanti pesan moral dari cerita tersebut. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syarani dari kelas 5. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Pangeran Daris dan Ikan Listrik. Pangeran Daris telah lama berlayar. Pangeran Daris sampai di kerajaan Baruna. Wilayah kerajaan Baruna berupa kepulauan. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang bekerja sebagai petani tambak. Kedatangan Pangeran Daris disambut oleh Pangeran Dalmas. Pangeran Dalmas adalah putra mahkota kerajaan Baruna. Pangeran Dalmas pintar, rajin, dan bekerja keras. Pangeran Dalmas mengajak penduduk menjaga lingkungan. Kehidupan dalam laut pun ia perhatikan. Oleh karena itu, keindahan taman laut kerajaan Baruna terkenal. Pangeran Daris mengagumi air laut yang jernih. Pangeran Daris mengagumi pasir pantai yang bersih. Penduduk kerajaan Baruna benar-benar menjaga lingkungannya. Pangeran Dalmas mengajak Pangeran Daris berperahu. Mereka menuju tambak ikan kerajaan Baruna. Pangeran Dalmas dan Pangeran Daris tiba di tambak ikan. Namun, mereka melihat suatu kejanggalan. Perairan di sekitar tambak-tambak keruh. Pangeran Dalmas melepaskan pakaiannya. Ia segera mencebur diri ke dalam laut. Tidak lama kemudian, Pangeran Dalmas muncul di permukaan laut. "Pak Saleh, Pak Saleh!" Pangeran Dalmas berteriak memanggil penjaga tambak. "Iya, Pangeran!" Pak Saleh bergegas mendekati Pangeran Dalmas. "Laut di sekitar sini rusak, banyak karang hilang. Ikan-ikan hias di sekitar terumbu karang juga berkurang," kata Pangeran Dalmas berapi-api. "Tetapi saya tidak melihat orang datang ke sini, Pangeran," ucap Pak Saleh. "Apakah ikan-ikan di tambak juga dicuri?" tanya Pangeran Daris. "Berarti perusaknya bukan hendak mencuri ikan di tambak. Ia hanya ingin mengambil karang dan ikan-ikan hias," kata Pangeran Daris. Kamu benar, Pangeran Daris," kata Pangeran Dalmas. Sepulang dari menyelam, Pangeran Dalmas terlihat merenung. Pangeran Dalmas memikirkan sesuatu. Sore harinya, Pangeran Dalmas berbicara serius dengan Pangeran Daris. Keduanya sedang mendiskusikan sesuatu. Keesokan harinya, Pangeran Dalmas dan Pangeran Daris kembali menyelam ke dalam laut. Mereka sibuk melakukan sesuatu. Pak Saleh heran melihat kesibukan kedua pangeran itu. Pangeran Dalmas dan Pangeran Daris selesai melakukan pekerjaan. Mereka mendekati Pak Saleh. "Mulai nanti malam Pak Saleh dan anak buah Pak Saleh harus bekerja di sini. Lakukan penjagaan dengan diam-diam. Saya juga akan ada di sini," perintah Pangeran Dalmas. "Baik Pangeran, saya akan mengatur anak buah saya," kata Pak Saleh. Malam menjelang, Pangeran Dalmas berjaga di tambak ikan. Pangeran Daris turut serta.
Pak Saleh dan anak buahnya juga telah siap. Tengah malam, mereka mendengar teriakan minta tolong dari tengah laut. Pangeran Dalmas dan Pangeran Daris segera naik ke atas perahu yang telah disiapkan. Pak Saleh dan 2 orang anak buahnya ikut naik ke atas perahu. Mereka mendayung perahu dengan cepat. Mereka menuju suara teriakan minta tolong itu. Perahu rombongan Pangeran Dalmas tiba di tempat asal teriakan minta tolong itu. Terlihat seorang penyelam memegangi temannya yang pingsan. Pangeran Dalmas dan rombongan segera menolong kedua orang penyelam itu. Pangeran Dalmas berusaha menyadarkan penyelam yang pingsan. Usaha Pangeran Dalmas berhasil. Penyelam yang pingsan sadar kembali. Kalian bukan penduduk di sini kan? Nah, sekarang ceritakan apa yang terjadi, kata Pangeran Dalmas kepada kedua penyelam itu. Ya, kami bukan penduduk kerajaan baru. Nah, kami tadi sedang menyelam. Tanpa sengaja tangan saya menyentuh seekor ikan. Saya merasakan sengatan seperti petir. Kemudian saya tidak sadar. Tahu-tahu saya telah berada di atas perahu ini. Jawab penyelam yang sebelumnya pingsan itu. Kamu telah menyentuh ikan listrik yang tadi siang saya masukkan ke dalam perahu ini. Jelas, Pangeran Dalmas. Mengapa kalian menyelam malam-malam di sini? Tanya Pangeran Daris. Kak, kami hendak mengambil terumbu karang dan ikan-ikan hias di sini. Terumbu karang dan ikan-ikan hias itu akan kami jual. Jawab kedua penyelam sambil tertunduk. Terumbu karang itu sumber kehidupan ikan-ikan laut. Dengan mengambil terumbu karang, kalian telah merusak alam. Kalian akan dihukum, kata Pangeran Dalmas dengan tegas. Maafkan kami tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Kedua penyelam itu tertunduk, menyesali perbuatan mereka. Pencuri terumbu karang dan ikan hias itu dihukum. Mereka harus membantu memperbaiki terumbu karang yang telah rusak. Setelah itu mereka boleh pulang ke negeri asalnya. Kini perairan di kerajaan Baruna kembali terjaga. Terumbu karang terawat lagi. Ikan-ikan pun berlimpah di perairan kerajaan Baruna. Banyak warga menyelam menyaksikan keindahan alam bawah laut. Hasil tangkapan nelayan pun meningkat. Pangeran Daris memetik banyak pelajaran dari Pangeran Dalmas, si pecinta lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali cerita dari Naila Aisyarani ya hari ini ya. Coba Ibu tanya dulu yang laki-laki, apa pesan moralnya nak dari cerita ini? Ayo coba perwakilan dari kelas 4 dengan kelas 5. Coba. Saling menolong. Apa lagi? Tidak boleh mencuri. Ada lagi? Nah, menjaga lingkungan. Apa lagi? Ada lagi? Coba yang perempuan lagi, yang belakang apa? Tidak boleh mencuri sumber kehidupan di dalam laut. Tidak boleh mencuri sumber kehidupan di dalam laut. Ada lagi selain Titi? Ya. Yang disebutkan teman-teman tadi hampir benar, bahwasanya ya kita harus menjaga terumbu karang kita. Walaupun kita di sini nggak ada laut kan, sungai kan. Berarti kalau sungai apa yang harus dijaga? Apa? Supaya ikannya nggak mati apa yang dijaga? Kebersihannya. Oke, jangan buang sampah sembarangan di sungai. Apalagi selain itu? Kasih tepuk tangan dulu untuk Naila. Ya, selanjutnya Ibu panggilkan Titi Hermalia Putri. Silahkan Ti. Titi hari ini membacakan cerita berjudul apa Titi? Rio si pesawat terbang. Ya, karya Hasna Nerdia dan Komarudin. Silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hermalia dari kelas 5. Saya akan membacakan cerita, tetapi ada satu pantun yang akan saya bacakan. Mau dengar tidak? Jalan-jalan ke
pasaraya tidak lupa membeli ikan. Jika teman sedang membaca, haruslah kalian mendengarkan. Sekarang saya akan membacakan cerita yang berjudul Rio si pesawat terbang. Rio sangat senang hari ini ada latihan terbang. Rio dan teman-teman berkumpul di hanggar. Mereka semua terlihat segar. Pak Guru datang. Maaf anak-anak, hari ini kita tidak bisa terbang. Ada awan hitam di langit. Pak Guru menjelaskan. Yah, teriak Rio dan temannya bersamaan. Rio melihat keluar jendela. Awan hitam terlihat di jendela. Ah, hanya sedikit awan hitam. Rio keluar diam-diam. Langit mulai sedikit cerah. Rio tersenyum sumaria. Ia tidak mau membuang waktu lagi. Ia pun latihan terbang sendiri. Rio perlahan terbang naik. Kemudian ia terbang bolak-balik. Matahari tampak semakin tinggi. Rio berusaha naik lebih tinggi lagi. Rio terbang mendekati matahari. Lalu ia tersenyum pada matahari. Andai aku bisa ke sana, kata Rio dalam hatinya. Tiba-tiba awan hitam datang, angin bertiup kencang. Rio pun panik, ia terbawa naik. Hujan turun dengan derasnya. Langit berubah jadi gelap gulita. Petir terdengar bersahut-sahutan. Rio ketakutan. Hujan turun, cepat tutup pintu hanggar, perintah Pak Guru. Doni menutup pintu terburu-buru. Tiba-tiba ia berteriak, Pak Guru, lihat ke langit. Semua pun melihat ke langit. Rio terbang oleng di udara. Sayapnya tersangkut di dahan pohon cemara. Ia teringat nasihat Pak Guru tadi. Sekarang Rio menyesal sekali. Pak Guru datang membantu. Rio senang melihat Pak Guru. Akhirnya Rio bebas kembali. Rio pun bisa terbang lagi. Lain kali, dengarkan nasihat Pak Guru agar tidak terjadi seperti ini lagi, ujar Pak Guru. Iya Pak, maafkan aku, sesal Rio. Terima kasih telah menyelamatkanku, tambah Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buku yang baru lagi ya Tia. Coba ibu tanya dari belakang dulu nih. Pesan moralnya yang dari belakang apa kira-kira? Menolong. Apa yang ditolong? Menolong siapa nak? Menolong Rio. Rio kenapa? Tersangkut. Siapa yang menolong? Pak Guru. Iya. Benar tuh. Jadi Pak Gurunya ngapain? Menolongnya gimana? Pakai tali. Tadi pesawat tadi ya yang dikemudikan Rio adalah pesawat apa Tim? Pesawat jet. Pernah lihat pesawat jet? Pernah? Di mana? Di TV. Iya. Jadi untuk semua anak-anak ibu, apabila kita mengendarai sesuatu, ya misalnya nih mau bawa sepeda aja ya. Bawa sepeda ya, misalnya ada teman yang jatuh dari sepeda, apa yang kita lakukan? Menolong. Benar menolong? Kadang ibu lihat ada yang ngetawain. Ketawa ngakak-ngakak. Iya kan? Nah, jadi
apabila ada teman kita kesulitan, dapat musibah, lebih baik cepat kita menolong. Lebih cepat lebih baik ya. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Dilihat dulu parah enggak ya sakitnya ya. Ya, harus cepat tolong dulu. Mau parah mau tidak yang penting tolong dulu supaya pertolongan tadi membawa kebaikan untuk teman kita. Anak-anak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Titi. Bagus sekali ceritanya. Hari ini cukup 2 dulu ya ceritanya ya anak-anak Ibu. Kita akan ketemu Rabu depan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu akan membacakan ceritanya lebih baik lagi, lebih menarik lagi sehingga teman-teman yang lain bersemangat ikut membacakan cerita juga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.